Lagi pada di mana nih? Sore hari ini saya mau nge-live bareng dengan seorang yang keren banget. Siapa tuh? Ya. Wah, ini keren Halo, banget ini. Cialan. Halo, ketemu, apa Sebentar, kabar? aku cek dulu ya ininya ya, kameranya. Dia turun-turun sendiri. Apa kabar, Cialan? Wah, Teman-teman itu semua, udah selamat cerah, berbuka puasa. cerah sekali itu, Ini glowing pengaruh banget. pengaruh dari ring light, terus ini juga jam buka puasa, jadi biar fresh lagi. Oke, Cialan, yuk apa kita kabar, ucapkan Cialan? buat teman-teman semua, selamat berbuka puasa ya teman-teman semuanya ya. Selamat berbuka puasa buat kawan-kawannya Cialan, buat teman-teman semua juga di IG Live kita kali ini ya. Semoga ibadah puasanya diterima hari ini. Amin. Oke, sore hari ini kita nge-live bareng siapa sih ini? Ini pasti wajahnya udah nggak asing lagi nih buat teman-teman yang di bidang ekonomi, pasar modal, yang suka banget mantengin channelnya CNBC Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Elmo? Elmo siapa tadi nama lengkapnya? Perkenalkan diri dong. Erwin Surya Brata. Oke, terima kasih banyak Ci Ellen udah Oh, diajak. Elmo nama keren ya? Elmo tuh Nah diprotes ini tuh. biasanya jadi pertanyaan biasanya teman-teman semua kan kok ada yang panggil Elmo, kalau siaran kok namanya bisa Erwin Surya Brata. Jadi ceritanya ini nama udara saya dulu dari siaran di radio, terus di TV lokal waktu di Jawa Tengah, terus pindah ke MNC sampai sekarang panggilannya masih ke bawah terus namanya Elmo. Tapi kalau siaran nama udaranya Erwin Surya Brata. Nama Oke, 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 lengkapnya. oke. Ini jadi mau dipanggil apa nih? Erwin atau Elmo nih? Elmo aja Ci Ellen, Elmo. Elmo aja ya, Kita Elmo panggil aja ya. ya Elmo, Elmo siap. lebih cute gitu ya. Oke, Ada nah Ali, sore hai hari Ali. ini semuanya, semuanya halo-halo. Oke, sore hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Kita mau ngobrolin banyak hal nih ya, dari saham perbankan yang turun terus, udah kita bahas selama 2 pekan, dan ini masih lanjut turun gitu ya. Terus kemudian IHSG pastinya mau kemana, dan kita juga mau bahas tentang sosok seorang ilmu apa Erwin Suryabrata ini ya, yang luar biasa banget nih. Jadi bawain berita-beritanya tuh sangat-sangat menarik banget. Oke, sebelumnya teman-teman aku ingetin ya, selalu ada giveaway, selalu ada giveaway di Wah, dalam ini yang setiap live ditunggu ya, stream. Ellen ya. Ya, ini ada hadiah langsung. Hadiah langsungnya apa? Buat teman-teman yang baru mulai untuk belajar berinvestasi saham, bingung gimana mau buka akunnya, bisa langsung aja join ellendesme.com/KCI. Duh, dibilang mirip loh ya, glowing sama-sama glowing ya kita ini itu KCI itu kelas saya bareng IDX ya. IDX di kantor perwakilan daerah banyak banyak kota gitu, jadi teman-teman yang mau buka account itu arahnya ke situ. Sedangkan teman-teman yang udah punya account saham dan mau belajar lebih intermediate advance, langsung aja belajar di ellendesme.com/sodp. Buat besok udah penuh banget, jadi sorry yang SODP teman-teman bisa belajar hari hari apa ya, tanggal 22 hari Jumat, dan ini gratis ya. Untuk SODV-nya hari ini gratis, ditraktir sama Bang Elmo. Ditraktir sama Elmo nih gitu ya. Terus kemudian kita ada giveaway dong, kita ada giveaway. Giveaway-nya apa nih? Mau EM Trade atau online class nih. Jadi aku mau kasih 5 EM Trade gratis untuk 15 hari buat 5 orang pemenang, dan juga 5 orang lagi dapat online class risk management ya, manajemen resiko saham ya. Oke, jadi dapat ada 10 pemenang hari ini. Oke, pertanyaan pertama, Asik. Elmo glowing skin apa rahasianya loh? Waduh, jadi ngomongin glowing skin ya. Mungkin ini seru banget sih kalau kita ngomongin PSBB ya, Ci Ellen. Ada plus minusnya juga sih PSBB kan selama kita ada stay di rumah, kerja semuanya di rumah. Kebetulan saya dan teman-teman anchor juga di CNBC Indonesia ini work from home, jadi kerjanya kita di rolling. Misalnya seminggu kemarin full, kita bisa 3 hari di rumah, apa semuanya dikerjain dari rumah. Itu mungkin kali ya, Ci Ellen ya. Jadi karena kita nggak keluar, nggak terpapar banyak polusi, bisa lebih banyak istirahat, bebas make up ya. Jadinya kayak gini kali ya bukanya ya. Tapi yang pasti serunya kalau IG Live sama si Ellen May ini pasti ada aja yang namanya giveaway, traktiran, baik itu IM Trade maupun online class. Saya kenal sosok dari Ellen May ini juga berawal dari online class
dari Ellen May. Jadi dari situ saya tahu Ellen May ini siapa. Kenal sudah dari 2011, terus tambah lagi saya pengen tahu Ellen May ini benar-benar didengerin, yaitu dari online kelas dari Ellen. Jadi gak ada ruginya kalau semuanya pada ikut kelasnya, online kelasnya Ellen ya. Apalagi kalau udah punya entry juga ini ya, Ellen May ya. Ya, ini agak putus-putus ya suaranya ya, Mo ya. Mungkin Ya, apa namanya? Biasa kalau nggak pakai headset itu malah lebih jelas sih. Oke, ini nggak ini pakai udah headset, mulai. jalan nggak pakai headset. Oke, aku coba. Headset biasa malah lebih jelas gitu. Oke, ini sambil ini ya Ya. kita bahas beberapa hal tentang saham ya. Jadi kita mau bahas apa dulu nih yang pertama nih, Elmo? Oke, nah seru kalau kita ngomongin CNBC Indonesia hari ini di Jumat itu ada beberapa berita pilihan menarik. Jalan masih bisa dengar suara saya? Masih putus-putus? Agak putus-putus Iya, soalnya saya kalau nggak pakai headset ini, suaranya. kadang malah justru HP saya Suaranya. kalau kecil. Coba ya. Udah, Oke. sambil coba dulu ya. Oke. Sambil Ya, tunggu kalau di Elmo ya, CNBC kita Indonesia ngeliat nih nih. beberapa berita pilihan. Oke. Coba aku lepas ya ini ya, bentuknya ya. Tunggu sebentar. Sorry, saya Bahas BRI pasti sambil aku ini. bahas. Ya, sambil Banyak bahas yang nanya pertanyaan dari BRI, kawan-kawan ya. BNI, BBCA pasti aku bahas ya. Oke, sambil nunggu Elmo, Mas Elmo ini beresin ininya dulu. Oke. Oke, bisa dengar suaraku? Nah ini much better. Lebih baik kan sekarang? Iya. Much Yeah. better ya. Oke, cuma suaranya Ciela Yeah. lebih kecil, tapi nggak apa-apa ya. Sambil kita, nah ini juga hari ini ada beberapa berita pilihan di share. Sambil kita share Cielen ya. Jadi Cielen juga share kira-kira kita mau ngapain karena ini sudah mau pekan pendek. Minggu depan kan juga udah pekan pendeknya, cuma berapa hari perdagangan aja. Mau segera libur lebaran. Kalau kita sih hari ini kita banyak ngomongin itu THR PNS yang cair. Wes, ini juga pasti ditunggu-tunggu karena semuanya kita coba relate ke sana. Gimana caranya kita Suaranya bisa putus-putus lagi reinvestasi. ya? Masih putus-putus ya? Udah aku lepas ini, udah nggak pakai headset. Masih putus-putus ya? Putus-putus lagi. Mungkin aku bahas satu IHSG dulu kali ya. Sambil nunggu ini mungkin gimana dibenerin. Oh, dipakai lagi juga nggak apa-apa sih. Agak putus-putus lagi karena. Aku sambil ini bahas IHSG dulu ya. Oke. Siap, cantik sekali tuh, banyak tuh followersnya Cielen. Nanti udah nggak sabar nih mau nanya-nanya ke Mas Elmo nih, apa aja yang lagi berita yang lagi happening nih di CNBC gitu. Kali aja kita dapat bocoran duluan ya. Nah ini IHSG ini kalau saya lihat ini arahnya akan lanjut turun. Kenapa? Karena ya seperti yang kita ketahui ya saham-saham perbankan ini salah satunya adalah saham BRI yang kita ulas beberapa hari ini. Dia bakalan turun lagi nih, bakalan turun lagi. Jadi teman-teman kemarin yang udah masuk BRI, kalau di EM Trade kita punya exposure 30% itu, tapi bukan cuma BRI. Kalau buat investing tuh campur-campur juga. Ya, jadi kalau teman-teman udah punya BRI, ini siap-siap bakalan turun lagi. Maksudnya kalau buat long term investing, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu loh kalau buat long term investing. Asalkan masuknya juga nggak semua duit dimasukin gitu. Nggak semua duit dibeliin di sini. Jadi ya teman-teman santai aja kalau misalkan baru masuk like 20 or 30% kan masih ada cash lagi lebih banyak gitu ya untuk nampung di bawah. Kalau udah punya di area ini, udah diem-diem aja. Kalau belum punya boleh nyicil, beli dikit ya, 10-20%. Kalau yang udah punya 20% gimana? Ya udah diem-diem aja. Kalau mau nambah ya maksimal 10% sampai jadi maksimal 30% gitu. Ada yang nanya, dari April kok bilangnya 20% terus tapi tiap hari suruh beli terus. Maksud saya kalau lu udah punya ya jangan beli gitu loh. Gitu ya. Jadi ya, ini sekarang kalau kita ngomongin perbankan, ini ada pertanyaan juga dari kawan kita, Alin. Warren aja lepas saham bank, Ci. Seberapa menarik kalau kita ngomongin saham bank di kondisi seperti ini? Karena orang kan banyak bilang, sektor finansial itu kan mau nggak mau dia memang jantung utamanya pintu masuk ke pasar ya semuanya. Kalau di pasar kita emang dari bank ini. Nah, tapi kalau kondisi kayak gini nih, seberapa wise kita tetap pegang bank? Atau mungkin masuk ke bank, dikala harganya juga lagi ada koreksi-koreksi lanjutan gini?
ada bakul batik, demen liatnya bening-bening. Waduh, thank you nih. Ci Ellen yang pasti Sorry, yang sorry. bening ini. Sorry ya, ini tadi signalnya agak-agak ngaco ini ya. Aku udah ganti internet. Oke, bisa diulang Elmo pertanyaannya? Semoga ini lebih lancar Oke, kali. Bang, seberapa wise kita masih bisa pegang bank di tengah kondisi kayak gini? Kan kalau kemarin ditanya sektor yang paling defensif, jantungnya pasar ya kalau di Indonesia mau nggak mau lewat perbankan, karena kan dia yang paling sustainable dan emang dia paling most wanted stock itu emang perbankan. Tapi kalau dari perspektif CLN sendiri, wise nggak masuk di perbankan di tengah kondisinya kayak gini? Apalagi kalau kita ngomongin performance bank di Indonesia kan juga banyak resikonya tuh, Ci. Entah NPL, entah performance mereka juga lagi nggak begitu lancar. Itu gimana menurut CLN? Seberapa bijak megang perbankan? Oke, seberapa bijak kita megang perbankan? Nah, perbankan ini kan termasuk salah satu index mover ya. Jadi index mover yang bikin arah IHSG naik dan turun. Kenapa? Karena dia punya ukuran itu gede gitu ya, ukuran kapitalisasinya gede. Jadi kalau ditanya apakah ini must have, terutama BCA dan BRI, ada yang BMRI, ada yang BNI terserah. Tapi kalau saya sih lebih ke BCA dan BRI, ini tetap must have. Tapi sekali lagi jangan semua uang dimasukin ke situ. Dan kalau misalkan teman-teman punya sekarang ini, mesti harus siap untuk, kan saya bilang masih bisa turun ya. Jadi mesti harus siap masih bisa merah gitu loh. Mesti harus siap lihat portofolionya merah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak siap lihat portofolionya merah, ya jangan beli gitu. Intinya itu aja sih. Sebenarnya inti dari investasi saham, trading saham, investasi saham adalah masih boleh beli atau enggak. Yang pertama kita lihat dulu probability ke depan. Dia probability-nya naik atau turun. Oh, ternyata ini probability kan memang lebih besar turun. Ya, tapi turun sampai seberapa dalam? Kalau perkiraan saya, BBRI itu sekitaran 1900 2000-an itu udah sekitaran 900 2000 itu udah bottom gitu loh, 1900 sampai 2000-an, dan itu kan deket lagi. Jadi apakah itu tersentuh atau enggak? Kadang kalau misalkan tersentuh pun baliknya cepat banget. Nah, maka dari itu saya bilang ada bijaknya juga kalau kita nyicil beli dikit-dikit. Nah, pertanyaannya kalau nyicil beli dikit-dikit nanti pas turun merah nggak portofolionya, rugi nggak? Ya rugi, pasti rugi. Maka dari itu kalau kamu nggak siap rugi, jangan terlalu banyak belinya. Istilahnya kamu siap rugi seberapa banyak gitu aja deh gitu. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, mesti harus siap rugi lah paling enggak sesaat gitu. Jadi beli dikit, misalkan 20-30% saat ini, nanti kalau turun lagi beli lagi. Dan nih teman-teman kalau mau lihat ya, Elmo kalau mau lihat nih, ini BRI monthly chart, ini monthly chart BRI ya. Nah ini jatuh yang sampai kayak gini ini jarang banget, dan biasanya secara chart itu kalau udah jatuh begini ini pantulan kenceng banget ya. Nah ini setelah monthly chartnya. Kalau daily chartnya gimana? Kalau lagi jatuhnya kalau saya lihat bisa sampai 1900 sampai 2000-an di sini, ini yang terdekat ya. Kalau sampai support 2000 dijebol lagi bisa agak dalam nih ya, bisa sampai 1600-an di sini. Cuman kita nggak usah berandai-andai, tetap harus punya aja kalau buat investing gitu. Oke, saya akan invite lagi. Oke ya. Nah, kayak gini sih teman-teman ya. Oke. Kita udah siap. sambung lagi. Halo Elmo, udah jelas banget sekarang. Nah, kalau misalnya perbankan ini kan dia nadinya pasar saham kita. Menurut CLN seberapa bisa surviving kah industri-industri perbankan kita di tengah kondisi kayak gini? Meskipun sekelas BBRI pun ya, karena kalau kita lihat BBCA dengan harga yang pre itu pun kan pernah anjlok tuh, di sale diskon abis-abisan. Itu para investor, trader pun sempat takut, gila BBCA yang harganya pernah jadi harga yang paling premium, barang branded, harganya bisa dibanting sejauh itu. Nah, kira-kira ke depan apa sih refleksi dari pernah anjloknya harga BBCA dari kelas premium sampai ke barang diskon seperti itu merefleksikan seperti apa? Apakah kita juga termasuk sensitif perbankan di tanah air? Dibilang banking turun banget. Kok saya lihat sih banking ini sebenarnya terminan banget perekonomian ya. Kalau bankingnya sampai turun banget, sebenarnya ekonomi juga
memang lagi jelek banget gitu ya. Jadi kemarin waktu bulan Maret April itu kan IHSG sempat naik tinggi. Terus kemarin BCA di awal Mei itu juga sempat naik juga, mantul doang ya. Nah ini kalau mau lihat chartnya BCA lebih menarik lagi nih. Ini dia nurut banget sama yang namanya MA50 ya, nggak selalu begini, tapi ini kebetulan pas kondisi saat ini nih dia kena banget. Jadi secara psikologis nih kalau teman-teman lihat ya, dia ketahan di area ini, di area ini nih orang-orang mulai profit taking gitu. Jadi ini cuma pantulan jangka pendek aja. Kemarin kita juga ada trading ya. Nah kalau udah keluar pola seperti ini perhatikan atapnya di sini dengan atapnya di sini, ini lebih rendah. Yang di sini lebih rendah daripada yang ini. Ini lebih rendah daripada yang ini. Ini menunjukkan bahwa masih bearish banget. Dan kalau saya lihat ini bakalan jatuh ke bawah gitu. Jadi kalau BCA sih sebenarnya ini diskonnya belum sampai kayak BRI dan kawan-kawan. Nah, BCA ini termasuk yang super strong ya. Ini awal Januari sampai sekarang itu dia turun 30%. Sedangkan BRI, Bank Mandiri, BNI itu udah turun sampai 50-an% gitu. Jadi ini semua setiap hari orang nanyain saya, dari terbit matahari sampai tenggelamnya semua nanyain BRI. Serius. Ya, terus ini juga menarik, ada pertanyaan dari followernya Ci Ellen, menjawab seberapa mudah sih menjawab pertanyaan BBCA apakah sudah murah? Nah ini kan ada pertanyaan nih, murah. BBCA, BCA sudah murah. Padahal Ci Ellen baru aja BBCA itu strong terus ini, tetap relatif strong sebenarnya. Iya, jadi kalau dilihat BBCA, aku cariin data dulu ya. Aku cariin data, aku kasih lihat ini dia punya pair ya, BBCA ya. BCA ini udah terdiskon sangat banyak sekali dibandingkan dengan level tertinggi dia ya. Dibandingkan level tertinggi dia di tahun 2017 kemarin ya, kalau secara harga memang diskonnya 30%. Tapi kalau secara valuasi aku cari dulu datanya ya. Ini aku mau kasih lihat. Nggak ketemu. Ntar kalau ketemu aku kasih lihat. Jadi ya. memang Jadi diskon. Tapi kalau dibandingin sama si BBRI, ini memang murahan BRI banget. BRI ini dia punya valuasi tuh sekarang jadi 9 kali gitu. Secara sebelumnya yang tertinggi dia 15 kali. Nah, ini ketemu nih. BCA. Nah, okay. Nah, kalau Astra aku nggak terlalu suka saat ini, kan lagi sektor otomotif tertekan juga ya. Dan secara jangka panjang kalau Astra tuh dia kayak diversified banget, di dalamnya ada komoditas nih. Perhatikan nih, dia BCA dia punya pair tertinggi 2018 segini, terus ini 21, ini bahkan kalau dihitung sekarang ya ini udah lebih turun lagi gitu. Cuman jangan dibandingin sama BRI dan kawan-kawannya ya. Ini BRI saat ini valuasi dia sekitar 9 kali. Kalau ini BNI malah lebih murah lagi gitu. Kalau BRI 9 kali dari 15 jadi 9 kali gitu. Jadi kalau ditanya apakah bagus, cuman masalahnya tuh cara masuknya jangan semuanya dimasukin gitu, karena banyak orang yang masuk beli saham langsung, kalau misalkan nanya saya boleh beli nggak? Boleh, saya bilang boleh. Itu view-nya apa dulu? Kalau view-nya jangka panjang artinya short term masih bisa jatuh. Jadi jangan dihajar semua gitu. Gantian nanya nih. Nah terus apa? Nih kalimatnya Ci Ellen di online-nya Ci Ellen, saya itu nggak pernah beli blue chip kalau kondisi pasar lagi normal-normalnya atau pas kondisi pasar benar-benar pada fase yang normal. Saya biasanya malah beli yang second liner. Tapi kalau misalnya kondisi pasar nggak normal, nah itu saya malah baru mulai mengumpulkan itu blue chip. Nah itu apakah ada hubungannya sama analogi menyerok itu? Gimana sih maksudnya sih itu kalau kondisi normal liner atau second liner atau Jadi gini, kita sebagai seorang trader, ini pertanyaan kamu bagus banget nih. Jadi sebagai seorang trader, investor saham, apapun namanya, asalkan bukan gambler ya, sebagai seorang pelaku pasar, kita mesti fleksibel ya, dan kita tahu kapan sih sebuah strategi ini bagus untuk digunakan. Jadi ketika kondisi market normal selama 10 tahun ini ya, normal itu kayak meskipun 2018 turun, tapi tetap aja saham second liner tuh ada yang naik ya, bukan yang jatuh-jatuhan semua jatuh crash gitu, enggak gitu. Bearish tapi bearishnya normal, nggak kayak gini. Itu ketika kondisi market normal dalam 10 tahun terakhir, saya menggunakan strategi super trader itu work very very well, dimana
strateginya adalah follow the trend. Tren saham naik, kita follow terus. Mau saham itu fundamental bagus atau fundamental biasa-biasa aja, selama ada demand gede itu saya masuk di situ. Sehingga capnya orang-orang ini stempelnya kayak udah dicap nih, Ellen nih di sini namanya super trader, trend follower, gitu loh. Sehingga ketika saya ngomong harga saham jatuh, boom, BRI jatuh, BCA jatuh. Saya ngomong tentang investasi, mereka langsung bingung, nih, bukannya lo trader, kalau ngomong investasi gitu. Nah, sebenarnya saya sendiri kayak yang Elmo bilang, saya nggak mau nih beli saham blue chip, saya nggak mau berinvestasi masuk tuh ketika harga saham baik-baik aja. Tapi ketika harga saham hancur, boom, hancur, masa ya saya mau follow the trend sih? Kalau saya follow the trend itu artinya mau nyungsep gitu loh. Jadi strategi saya yang namanya super trader itu doesn't work di kala market kayak gini. Jadi strategi apa yang bisa dipakai ketika market nyungsep kayak gini nih? Yang strategi value investing, dan ini memang momennya di situ gitu. Jadi banyak yang bilang kalau sekarang jadi value investor, saya nggak pernah ngecap diri sebagai value investor atau sebagai trader ataupun apa. Jadi kita jadi pelaku pasar harus fleksibel, karena kata orang yang bijak-bijak tuh mereka bilang siapa sih orang yang bisa bertahan dalam menghadapi krisis? Satu, mereka yang punya cash, yang punya duit. Dua, mereka yang cepat beradaptasi dan berantisipasi. Nah, kalau kondisi saat ini masuk kemarin Maret, saya bersikeras, wah saya harus follow the trend, saya nggak akan dapat apa-apa gitu loh, nggak akan dapat yang namanya Maret kemarin BRI dapat 36%, Astra dapat 20%, terus kemudian April memang agak menurun ya, udah mulai stagnan, dan Mei ini kemarin kinerja trading kita juga biasa-biasa aja, bahkan hampir impas gitu. Kenapa? Udah mulai jelek lagi. Nah sekarang kalau misalkan marketnya udah mulai jelek lagi, harus fleksibel lagi. Kenapa? Oke, kalau kemarin Maret, April, Mei kita boleh swing trading, maka sekarang kita udah mulai kurangin swing tradingnya, dibatasin banget. Seorang trader, investor, pelaku pasar yang bijak itu harus bisa menempatkan diri. Strategi apa yang dipakai di kondisi market saat ini. Jangan terus gontok-gontokan, lu trader, gua investor, lu trader, lu anaknya lu kayak lu anaknya siapa gitu, lu geng trader, lu geng investor, nggak kayak gitu. Jadi kalau market lagi crash kayak gini, lagi beres kayak gini, saya jadi milih strateginya memang value investing dan juga swing trading. Dua-duanya saya pakai gitu ya. Tapi dengan tentu saja dengan kesadaran bahwa oh saham ini memang untuk value investing, yang ini untuk swing, udah dibedain gitu. Jadi teman-teman kalau masih belum bisa bedain, ya bedain wadahnya gitu. Nah, maksudnya nih kalau kita ngomongin ya, lo trader atau investor, gue investor, lo trader. Ini ada semacam siklusnya nggak sih kalau kita ngomongin investasi di pasar saham, kayak ini tuh momennya para trader. Terus nanti kalau kondisi kayak gini, ini momennya para long term investor. Nah, kita ada di mana kali ini? Kalau kita ngomongin trader versus long term investor. Oke, ya menarik banget ya. Besok tanggal 16 aku bukain presentasiku buat besok dah. Ini ada yang namanya cycle. Cycle itu ada macam-macam ya. Siklus harga saham itu ada yang namanya siklus gede. Siklus gede itu disebut dengan siklus Kondratiev. Nah, Kondratiev ini siklus setiap 70 tahunan ya. Jadi dulu sempat terjadi tuh tahun 70-80-an tahun ya. Tahun 1929, 1930. Nah, kemudian setelah siklus Kondratiev ini ada yang disebut dengan secular cycle. Secular cycle itu 30 tahunan. Terus kemudian di bawahnya ada decade cycle. Decade cycle itu 10 tahunan gitu ya. Jadi ada puncak, setiap kali di puncak tahun 7 itu biasanya market berada di atas. Di tahun 7 tuh market berada di puncak gitu. Jadi percaya nggak percaya, it does happen gitu. Jadi kayak 2017 kemarin saya udah siap-siap, wah ini tahun puncak nih. Beneran puncak. 2018-nya turun, tapi kok turunnya cuma 17%, nggak ada yang sampai sedalam-dalam gimana gitu. Saya sampai mikir, wah udah siapin duit, ternyata cuma segini doang. Aku pikir hebat bener ya Pak Jokowi, jaga ekonomi, jaga keuangan gitu. Ternyata 2020 kena. Oke, setelah decade cycle, ini ada yang disebut dengan cyclical cycle setiap 4-5 tahun. Nah, ini adalah siklus yang lebih kecil, biasanya disebut juga dengan siklus presidensial, pemilihan presiden, masuk di situ. Jadi saat ini, tahun ini, di US ya, secara global kita masuk cycle presidensial dan juga kena di cycle Kondratiev. Kondratiev itu cycle gedenya. Banyak sekali ekonom yang mengatakan bahwa krisis kali ini tuh bukan kayak krisis 2008 atau 98, tapi disetarakan dengan krisis 1930 berdasarkan indikator-indikator makro dan juga fundamental. Nah, kemudian
di bawah cyclical cycle. Waduh, Iya, belum kalau sampai depresi. Ini baru resesi, belum sampai depresi. Depresi kalau udah berkembang yang tadi ada gejala menuju ke sana ya. benar. Ada kemungkinan kayak probabilitas kesananya seperti apa? Kalau kita ngomongin 1930 kan serius banget itu keadaannya. Iya, jadi sekarang juga kalau saya baca CNBC, ya baca berita-berita gitu, baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya kayak hari ini aja, itu Jerman punya perekonomian, GDP-nya tuh turun 2,2% dalam kuartal pertama. Ya, jadi kalau dibilang apakah akan separah 1930, saya bilang nggak akan separah itu. Kenapa? Karena kondisi sekarang berbeda, udah ada yang namanya online. Secara online meskipun dari rumah itu tetap perekonomian bergerak berjalan. Kalau dulu kan zaman dulu benar-benar yang seandainya terjadi wabah kayak gini benar-benar mati ini perekonomian. Tapi sekarang masih bisa tetap berjalan. Jadi nggak akan separah itu. Teknologi juga udah berbeda sekali. Nah, kita balik lagi di bawah siklus 5 tahunan tuh ada siklus 2 tahunan. Siklus 2 tahunan ini biasanya kalau tahun genep itu jatuhnya lebih besar, dan percaya nggak percaya terjadi gitu loh. Biasanya jatuh itu di tahun genep tuh jatuh lebih besar. Dan ada kaitannya juga dengan pesta bola kalau di tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian ada siklus setengah tahunan. Nah, ini yang perlu saya cermati. Siklus setengah tahunan inilah yang seringkali disebut orang sell on May and go away and back at the Halloween gitu. Jadi jualnya di Mei, turun terus Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober mulai reversal naik. Nah, sebenarnya sell on May and go away ini bicara tentang dari Mei sampai Oktober gitu. Nah, mulai dari Oktober itu dia bisa mulai reversal. Maka dari itu, ini saya juga mengantisipasi kenapa kita masih punya exposure uang tuh cash 70-80% buat ngejaga sampai bulan Oktober, Desember, supaya kita masih tetap punya duit gitu. Gantian yang nanya nih, aku mau nanyain Elmo nih. Elmo, ini kamu lagi pegang program apa saat ini? Oke, saya di CNBC Indonesia tiap hari Senin sampai Jumat di Squawk Box. Ini sekarang ada perubahan, Ci Ellen. Jadi karena kita lagi work from home, jadwal siarannya dibagi-bagi. Saya biasanya seminggu cuma 2 kali aja sekarang, nanti gantian sama teman-teman yang lain. Karena kita kan tim anchor banyak, jadi teman-teman bisa langsung cek di CNBC Indonesia. Sekalian promo juga Ci Ellen ini ya. Tiap hari Senin sampai Jumat, Squawk Box jam 9 sampai jam 11 sekarang. Jadi pas market buka, kita bisa langsung update market di sana. Nah, Ci Ellen ini seru nih. Tadi Ci Ellen bilang, saya sudah save for the rainy day. Jadi kayak nyimpen dulu, nanti kalau misalnya ada in case keadaan yang benar-benar bikin kaget atau nggak kondusif di pasar saham. Tapi tadi Ci Ellen bilang, nah ternyata nggak separah yang saya bayangkan. Misalnya, kalaupun drop, koreksi juga nggak separah yang orang-orang sudah prediksikan. Ini kita coba memahami presisi proyeksi orang-orang itu seperti apa sih, Ci? Katanya ini gelombang market restart, ini gelombang semuanya akan mulai dari nol lagi, tapi nggak terjadi misalnya. Terus ini katanya the end of the stock market, ternyata juga belum kejadian. Kadang kita sampai tanya, terus kapan market restart itu benar-benar dimulai kapan? Kalaupun ada depresi menuju ke resesi juga kapan? Karena kadang banyak juga proyeksi-proyeksi tadi yang miss, ternyata presisinya tuh nggak bisa kita pegang. Katanya 2 tahun dari sekarang mulai persiapkan ini itu, tapi ternyata di pasar saham fine-fine saja, anteng-anteng aja, damai-damai aja. Oke. Jadi kalau dibilang apakah akan restart sampai restart nol banget gitu, enggak sih. Nah, ini aku mau bahas ini ya, bicara tentang perekonomian. Aku mau bahas tadi, aku baru aja baca beberapa data ini ya. Nih, ini dapatnya dari mana? Dari CNBC dong ya. Jadi kalau kamu mau, ya ini kalau teman-teman mau update terus tentang kondisi perekonomian tuh baca CNBC. Ini aku ambil dari CNBC ya. Aku kasih logonya CNBC. Oke. Nah, jadi ini adalah kita lihat dari sini dulu nih. Ini China. China tuh dia punya pertumbuhan produksi industrinya ini manufaktur. Data manufakturnya Februari kemarin parah banget hancur karena dia kena corona itu. Terus kemudian nih Maret udah mulai membaik dan surprisingly hebat banget, mereka tuh baliknya cepat banget. Mereka orang yang kerja ya nggak kayak musuhnya yang di sana itu ngoceh-ngoceh aja gitu. Donald Trump maksud saya gitu. Ya jadi teman-teman kalau lihat ini balik cepet banget, dia punya manufaktur ya. Kalau lihat dari sini, ini aku hapus dulu. Oke. Ini impor Indonesia
dari China ini udah meningkat juga nih. Jadi teman-teman kalau lihat ini udah meningkat. Nah, terus teman-teman perhatikan nih. Jadi impor Indonesia tuh banyak ekspor dan banyak impor juga dari China. Jadi memang hubungan kamu kemana nih? Kok hilang? Oke. Hubungan Indonesia dan hubungan China itu bagus banget ya untuk ini impor ekspornya Indonesian dan China. Anda lihat nih tinggi banget gitu, dan ini semua aku dapetin dari CNBC. Oke, artinya apa sih sebenarnya? Artinya apa? Artinya gini loh, banyak orang yang mengatakan perekonomian bakalan start dari nol kayak gitu. Kalau dibilang ini bakalan ini resesi nggak? Sekarang aja udah masuk resesi. Kalau dibilang perekonomian jelek nggak? Saya setuju perekonomian jelek dan bahkan masih bisa turun lagi. IHSG tuh masih bisa turun lagi. Tapi kalau restart sampai nol itu enggak. Kenapa? Karena China ini salah satu motor penggerak perekonomian dunia. Kita lihat data aja. Ternyata China ini udah balik nih, udah mulai sehat kembali. Sehingga kita juga bisa nih, kalau misalkan China udah sehat kembali nih, Indonesian punya ekspor, Indonesian impornya perekonomian udah mulai bergerak. Nah, tahukah teman-teman kalau misalkan China ini dia industrinya, manufakturnya berhenti, kita juga di Indonesia ini supply chain-nya juga terganggu gitu. Jadi kita banyak jualin barang-barang dari China juga gitu. Enggak tuh. Jadi datanya kok ilmu hilang lagi sih? Datanya tuh Amerika dan juga China, Amerika tuh banyak banget impor dari China, sedangkan China impor dari Amerika tuh nggak banyak ya kayak gitu. Oke, kita tunggu Elmo gabung ya. Jadi lagi kalau ditanya apakah akan terjadi restart dari nol, enggak, belum tentu dia restart dari nol, cuman slowing down iya gitu. Ya. Halo Elmo, masuk Ya. sih. Aku pengen. Mulai dari nol ya Ci ya. Kan bingungnya kadang ini market itu akan mengulang sejarah lagi, dia akan memulai dari awal tapi nggak dari nol juga, tapi dia bakalan dibiarkan dulu baru dia mulai bangkit lagi. Dan biasanya orang mengartikan market restart tuh kayak gitu, jadi dia akan drop dulu dan koreksinya berlanjut terus-terusan, nanti baru ada momen di mana kita bisa mulai masuk. Kalau kita bisa masuk pas di momen yang itu, ya udahlah, beruntunglah, kita bakalan bisa mancing lebih banyak lagi. Cuma kan nggak bisa tahu tuh kapan ini benar-benar sampai ke bottoming-nya dari pasar saham seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Bisa diperkirakan sih, memang nggak ada yang tahu bottom market ya, tapi kita bisa perkirakan. Nah, kalau berdasarkan historically memang sejak tahun 1929 bottom market itu sekitar September Oktober, dan apapun penyebabnya, krisis apapun, itu yang lucu, bottomnya tuh selalu September Oktober. Jadi siap-siap aja kalau bulan Agustus September itu secara statistik jatuh dalam, Agustus September jatuh dalam gitu. Dan sekarang udah mulai chartnya itu udah mulai menikung ke bawah, jadi teman-teman mulai hati-hati gitu. Oke, itu signalnya agak-agak ini ya. Jadi ya lucu kalau nih, kita bilang sih jelek padahal naik. Jadi kalau mau cari bottom sekitaran itu, cuman saya nggak yakin kalau untuk saham-saham consumer good-nya bakal terdiskon banyak lagi gitu, paling perbankannya. Consumer good masih bakalan turun nggak sih? Masih bisa turun sih, cuman nggak sampai sedalam perbankan gitu. Elmo, aku mau nanya kamu nih, Elmo. Gantian ku tanya nih. Elmo, Padahal mau siap pertanyaan berikutnya ke Ci Ellen. Aku nanya dulu nih, tuh ada Dan Wiguna, ada banyak banget nih ya presenter keren di sini. Halo, Dan Wiguna. Aku mau nanya nih, Elmo tuh kan kamu dulu kita kenal udah lama ya. Aku mau dong kamu cerita tentang karir kamu gitu, terus suka dukanya jadi presenter tuh kayak gimana sih? Terus kenapa memilih CNBC gitu? Wah, kayaknya udah bakalan ditanya. Ada Pak Hermanto. Halo, kita say hi dulu yuk. Ada yang ini loh Pak Hermanto yang Leo. Halo Pak Hermanto. Ada produser juga Ci Ellen, ada ini. Siapa tuh? Kita panggilnya Bunta di sana. Minta Dias, ini produser kesayangan, produser halo, paling handal dari juga masuk yang paling cepat kalau pegang Squawk Box. Ini Dwinita pegang Squawk Box juga. Terus ada kawan-kawan juga, ada Ci Ellen, Daniel yang jelas ya. Nah, nanti tanya Ci Ellen juga kalau stock market itu sama ekonomi. Tapi sebelumnya tadi menjawab pertanyaan Ci Ellen. Jadi saya mulai kenal sama Ellen May ini di tahun 2011-an. Waktu itu di MNC, saya pegang program Diplomacy Talk. Jadi memang saya tuh background-nya awal-awal tuh nggak paham sama sekali mengenai stock market, dunia pasar modal, obligasi itu apa.
Di situ saya dikasih tanggung jawab sama pimpinan redaksi saya. Waktu itu saya suruh jadi produser show-nya Ade Mulya. Cielen pasti ingat ya, ini kawannya dekat Cielen juga, sekarang ada di Metro TV. Nah itu saya pertama kali ketemu Cielen itu pas programnya Ade Mulya di acara namanya Mover Shaker di MNC Business. Saya jadi produser show-nya. Di situ saya mulai tanya-tanya itu, Ci, ini apa sih sebenarnya investasi di pasar saham itu kayak gimana, cara seperti apa. Bahkan saya benar-benar dari yang nol, dari ngomongin chartis, mencoba memahami moving average itu apa, entry level itu apa, terus baca candlestick. Jadi saya beruntung banget karena waktu itu sama Ade Mulya, dia anchornya, saya belajarnya malah sama anchornya langsung. Jadi apa sih technical itu seperti apa? Kenapa kita harus paham technical juga selain ngomongin fundamental emiten-emiten yang lagi kita bicarain tadi. Nah di situ kenal Ellen May, karena Ellen May beberapa kali pernah jadi narasumber di sana, barulah saya mulai tertarik. Saya kayaknya harus banyak belajar deh tentang dunia pasar modal, khususnya pasar saham. Dari situ, Ci Ellen dapat training dari kantor, terus dicemplungin lama-lama ke talk show yang berbagai market. Elmo nanti kapan-kapan ini nih interview Pak, nge-live interview sama Pak Hermanto Tanoko nih. Kita lagi ditonton sama Pak Hermanto nih, ini Crash Dirit Surabaya, Ci. Selamat petang Pak Kata Hermanto. teman-teman, karena ada Pak Hermanto, maka kita harus bahas Cleo gitu. Oke. Okay. Tadi sempat kami bahas juga tuh Cleo, ayo dong bahas Cleo. Nah, Oke, kita bahas Cleo ya. Waktu Cleo pertama kali IPO, itu kan juga pada excited tuh. Nah, begitu Cleo IPO, akhirnya kan pada tanya tuh sekarang perjalanannya gimana. Kalau Ci Ellen sendiri lihat Cleo seperti apa sih bisnis performance-nya sejauh keren banget nih. Cleo tuh dulu aku pernah trading ya. Aku pernah trading, ntar aku kasih lihat chartnya ya. Nih. Bentar ya, aku ganti. Dari BBCA kita beralih ke Cleo ya. Jadi Pak Hermanto ini juga seorang investor saham yang sangat wise banget ya. Selain punya perusahaan sendiri yang udah melantai di bursa, beliau juga ini loh beliin BBRI. Semoga belinya yang banyak ya Pak ya, biar cepat naik ya. Dibeli Pak Hermanto langsung naik. Nah waktu itu di tahun 2000 berapa ini ya? 2019 nih sempat trading Cleo nih lumayan banget dapat 84%. Terus kalau buat investasi gimana? Tuh saya sempat diocehin itu sama Pak Hermanto. Wah, dikasih nasihat ya. Kok di tradingin gitu? Ya, jadi saya bilang ya itu saya untung sih gitu. Nah, kalau diinvestasiin gimana? Bagus loh kalau diinvestasiin. Ternyata setelah saya recheck, ternyata beneran ini. Nah, diperhatikan, sebelum ke situ aku kasih lihat data di sini dulu deh. Aku kasih lihat data di sini dulu. Cleo, yuk kita cari Cleo. Oke, ini ebook yang dikasih buat teman-teman peserta SODV, Seminar Online Diskon Vaganza sebenarnya. Ini Cleo nih. Teman-teman bisa lihat dong, dia punya net profit dari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nih, lihat nih ya. 2018 sampai 2019 dia tuh naik 100%. Dia punya laba bersih naik 100% lebih. Terus dia punya EPS juga dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, kalau saya bilang Cleo ini bukan termasuk valued stock, tapi dia termasuk growing stock. Ciri-cirinya kelihatan banget. Dari net profit yang terus meningkat, EPS terus meningkat, terus ada inovasi dan juga pengembangan terus. Katanya bangun pabrik terus nih Pak Hermanto. Bener nggak Pak Hermanto? Ini ada yang punya nih sekalian biar di komen. Nah, saya invest saham. Kalau udah suka lalu turun beli lagi dapat diskon jangka panjang. Oke, aku ceritain tentang Cleo ya ini ya. Nah, ini termasuk growing stock bukan value stock. Kenapa? Karena memang dia berkembang terus, berinovasi terus ya, buka pabrik terus. Jadi nggak bagi dividen. Biasa kalau growing stock tuh nggak bagi dividen. Kenapa? Karena duitnya dipakai buat pengembangan. Nah kalau dilihat di sini ya, dia punya hutang juga kecil, hutangnya mengecil, tapi dia punya laba meningkat nih bagus. Terus kemudian ini secara valuasi 2019 kemarin 41 tapi sekarang udah turun nih 2020 dia udah turun nih, dia punya valuasi udah lebih murah. Cuman memang kalau Anda bandingkan dengan kayak BRI tadi ya ini jauh valuasinya memang jauh di atas. Karakternya beda ya. Jadi Cleo ini memang untuk growing stock. Jadi plus minus untuk growing stock dan value stock. Kalau growing stock itu biasanya naiknya lebih cepat, harga sahamnya lebih cepat gitu. Nah, tuh Pak Hermanto Tanoko tuh 27 tahun. Growing stock dividennya dipakai buat ekspansi dulu. Ini keunikan dari growing. Capex-nya juga tinggi banget. Setuju.
saya invest saham kalau udah suka lalu turun, beli lagi dapat diskon karena memang untuk investasi jangka panjang. Nah, ini memang sudah orientasinya Iya, jangka panjang ya Pak Hermanto Tanoko ya. Jadi memang kalau udah suka lalu iya. turun, beli lagi dapat diskon. Ya, jadi sejak ketemu Pak Hermanto Tanoko ini kan saya sempat ngomong sama Elmo ya, dan bahkan sama Pak Hermanto pun saya sering tukar pikiran juga sama nih. Jadi Pak Hermanto tuh ngomong sama saya, kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Pak Hermanto bilang kalau ini ya investasi di saham yang medium, yang second liner, kok kayaknya kok kurang seret gimana gitu ya. Kok seretnya tuh investasi di perusahaan-perusahaan yang gede, investasi jangka panjang tuh di perusahaan-perusahaan yang gede gitu. Kayak Pak Hermanto tuh suka KLBF gitu. Nah, saya juga setuju. Saya juga kalau long term investing kayak yang tadi saya bilang ke Elmo, nunggu market jatuh itu, pas lagi dia jatuh, saya sukanya beli saham-saham blue chip. Nah, kalau beli saham yang second liner, itu saya agak-agak kok rasanya gimana. Tapi setelah ketemu Pak Hermanto kan saya punya prinsip 4 ya. 1, bisnis model. Yang kedua, manajemen. 3, profitabilitas. Valuasi terakhir buat saya. Karena buat apa beli saham murah, murah banget kalau sampai dia nggak bertumbuh juga. Jadi harus value investing in growing stock. Nah, kalau untuk apa namanya, setelah saya ketemu Pak Hermanto ini tadi, setelah saya tahu profitabilitas dan bisnis model, saya jadi tahu satu hal tentang manajemen. Manajemen ini penting banget. Ketika kita tahu manajemen sebuah perusahaan, dia itu seperti sebuah kemudi. Jadi saya jadi tahu, oh ternyata tuh Pak Hermanto dan ini manajemen mau bawa Cleo itu kemana. Jadi sekarang saya pun juga berinvestasi pada Cleo. Saya beli juga gitu. Jadi saya jadi lebih yakin gitu. Yang aja Cialan, mumpung jalan yang saya juga investasi di Cleo, masuknya di harga berapa enaknya buat gambaran kita pekan depan kalau masuk di Cleo? Oke, jadi kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, ini wisdomnya masih sama, belinya nyicil. Kalau saya sih nyicilnya sampai akhir tahun ini, misalkan Anda punya uang, contoh ya, aku kasih contoh aja ya, kamu punya uang 100 juta, kamu mau investasi pada berapa saham? Misalkan kamu cuma mau 2 saham, satu BRI, satunya Cleo. Diversification-nya udah broad banget nih, blue chip dan saham growing stocks gitu ya. Atau mungkin 3 deh. Satu mungkin BRI atau BCA, terus kemudian Kalbe Farma, kemudian Cleo. Mungkin ini 40%, 20%, atau mungkin 30, 40 ya, atur aja. Tapi sebaiknya tetap blue chips lebih gede, maaf Pak. Karena apa? Karena untuk memanage resiko ya. Jadi kalau untuk growing stock biasa memang naik turunnya fluktuasinya memang lebih kencang gitu. Jadi orang-orang yang profil resikonya masih pemula nggak berani kayak gitu. Nah, jadi misalkan punya uang 100 juta. Oh, oke, misalkan 30 juta buat beli KB Farma, kemudian 30 juta atau 40 jutanya lagi buat beli BRI atau BCA lagi diskon nih. Kemudian 30 jutanya lagi buat beli Cleo. Cara belinya gimana? Cara belinya nyicil. Nah, kita ngomongin Cleo nih. 30 juta buat beli Cleo misalkan. Nah, 30 juta ini peluru sampai buat berapa lama? Sekarang kan bulan Mei ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan. Ya, anggap aja 6 bulan lah ya. 30 bagi 6 berapa? 5 juta. Berarti sebulan kamu beliin Cleo 5 juta terus. Jadi wisdomnya per bulan itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti sampai jatuh, kamu masih punya amunisi. Ya? Tadi kan kita ngomongin Cleo secara end product, dia kan gimana pun udah berhasil tuh. Dia berani, confident, ngalahin market leader air mineral. Nah, kalau CLN sendiri lihat seperti apa sih? Ruang ekspansi buat Cleo itu harus seperti apa lagi? Padahal dia kan juga udah melakukan banyak inovasi. Apakah masih perlu inovasi berikutnya ketika dia sekarang sudah sejajar nih sama market leader produk di pasar air mineral? Ya, jadi sekali lagi kita lihat manajemen perusahaannya. Mungkin ini pas ada ownernya ya. Pak Hermanto ini ditanya, Pak, nanti inovasi buat Cleo ke depan apa? Tolong dijawab ya, Pak, ya. Karena ini saya juga nggak ngerti, jujur. Ya, Cleo inovasinya ke depan apa? Kalau saya ngelihat, inovasinya pembangunan pabrik. Ya. Gimana? Posisi Cleo sebagai end product kan sudah bisa ngalahin market leader, paling tidak mendekat lah ke pasar air mineral. Nah, menurut Ellen gimana sih? Speednya kenceng juga nggak sih Cleo ini ngejar kompetitor utamanya di pasar air mineral ini? Sebenarnya kalau ngomongin tentang kompetitor perminuman di pasar air mineral, jujur saya nggak ngerti ya. Yang saya tahu itu cuman saham, karakter dari saham. Nah, kalau saya investasi jangka panjang pun, saya akan memilih perusahaan yang dia punya tren jangka panjang, sahamnya tuh karakter harganya tuh bagus gitu. Contoh, kenapa saya suka BBCA instead of di luar empat ini ya, di luar 4 saham perbankan. Kenapa nggak perbankan yang lain-lainnya? Karena dia punya
dia punya tren jangka panjang harga untuk saham BCA itu strong, dan saya suka itu. Nah, kalau bicara tentang Cleo sendiri, dibandingkan dengan air minum yang lain ya, kalau Pak Hermanto pasti lebih tahu, mungkin dijawab ya Pak ya, bisa dijawab di sini. Kalau saya sendiri, saya jujur nggak mengikuti sampai segitu detailnya, tapi yang saya lihat satu, bisnis model dia sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Yang kedua, saingannya yang melantai di bursa ini siapa sih? Ades. Nah, kalau lihat Ades dan juga Mayora ya, Ades dan Mayora yang punya Le Minerale ya. Ades ini dia punya tren harga saham nggak gitu bagus. Nah, kalau Mayora ini cukup oke ya. Jadi Cleo dan Mayora ini termasuk yang bagus gitu. Cuma kalau Cleo ini very very sharp banget, memang satu produk ya. Di situ memang concentrated banget gitu. Jadi dua itu termasuk oke. Ini dijawab nih, Cleo market share baru 4%, national grow 8 sampai 10%. Jadi growing tiap tahun bisa 30 sampai 35% per tahun. Setelah jangka 5 sampai 10 tahun hasilnya luar biasa. Oke. Aku kasih lihat nih. Tadi kan aku kasih lihat data 2019 ya. Juga ya. Oke. Sekarang aku kasih lihat data 2020. Ini aku di forward juga sama Pak Hermanto waktu itu, dan ini emiten dengan margin laba bersih 2 digit kuartal 1 2020 nih ya. Ini KLB termasuk yang bagus ya. Ini dia perubahannya, ini dia positif banget nih. Oke, tapi ini kuartal 1 ya. Nah, ini kemudian ini Cleo dia punya pertumbuhan pendapatan dan juga pertumbuhan laba bersih 20% dan 40%. Ini kalau teman-teman lihat ya di sini ya, pertumbuhan laba bersihnya dari perusahaan yang lain tuh nggak ada yang sampai kayak gini. Ada satu Oasa tapi dia punya likuiditas juga nggak dia punya likuiditas kurang, dan ini ada yang aneh sih, satu hal, kalau di sini dia punya pendapatan minus banget tapi labanya dia naik. Nah, ini yang agak-agak satu perlu di highlight, dia dapat laba dari mana gitu. Yang logik kan logikanya harusnya kalau pendapatan naik, laba naik juga pendapatan naik gitu. Jadi ini Cleo dia labanya naik 40%, pendapatan naik 20% gitu. Ya itu sih, itu yang menarik ya. Banyak hal nih dari loh, hilang Cleo. Elmo hilang. Di manakah Elmo? Elmo, kamu di mana? Jangan tinggalkan aku. Oke. Strategi Cleo setiap tahun akan menambah pabrik baru, akuisisi, udah akuisisi Mbak Cleo masih 15.000 per tahun. Iya, tuh di komen terus. Jadi di sini ya. Nih, mau nanya inovasi Cleo apa aja, strateginya nih dijawab sama Pak Hermanto. Tadi kan saya nggak tahu ya jawabannya ya. Jadi Pak Hermanto bilang strategi Cleo setiap tahun akan menambah pabrik baru, akuisisi, udah akuisisi Super O2 S-Tube, menambah Cleo rumah sehat 15.000. Jadi teman-teman sekali lagi nih, teman-teman kalau melihat Cleo tuh nggak bisa melihat yang valuasinya. Kalau valuasi dia murah banget, kalau valuasi dilihat memang agak mahal karena dia growing stock, dan itu karakter dari growing stock. Elmo, aku mau nanyain kamu lagi nih. Oke, ini Pak Hermanto langsung jawab sendiri semua ya tadi ya. Inovasi bisnis modalnya apa? Oke. Tanya apa, Ci? Jangan susah-susah. Ya nih, Pak Hermanto ntar nonton Squawk Box ya. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 ketemu Erwin Suryabrata, Ci. Oke. Itu Pak Hermanto udah lihat. Oke, Ci Ellen, aku juga mau tanya ini, Ci. Tadi kan kita ngomongin bisnis model dari Cleo, dan Ci Ellen juga bilang Cleo ini termasuk bisnis yang pasti nggak bakal ada matinya dari end product ya, pasti dibutuhin. Nah, mumpung ngomongin Cleo dan juga produk yang pasti dibutuhin, Ci Ellen lihat model dari consumer goods, emiten-emiten yang ada kali ini seperti apa sih, Ci? Apalagi di tengah kondisi kayak gini kan memang mereka tuh gimana pun paling moncer, paling surviving. Tapi kalau lihat bisnis modelnya kayak apa? Consumer goods akhir-akhir ini. Kalau bicara tentang bisnis consumer good, memang yang paling defensif ya, dan bahkan Warren Buffett sendiri pun bilang paling suka tuh consumer good. Mau diapa-apain tetap consumer good itu yang paling kuat, paling strong. Warren Buffett itu dia habis cut loss di airlines kan, bisnis airlines itu penerbangan ya. Jadi kalau dibilang yang di Indonesia super strong itu consumer staples Unilever satu, dan kita nggak bisa berharap si Unilever ini jatuh terlalu dalam lagi gitu, karena dia udah discounted banget sejak tahun 2018, udah jatuh banget sejak tahun 2018. Jadi teman-teman kayaknya tadi ada yang nanya Unilever juga, apakah ya, Unilever akan jatuh? Gimana? Banyak yang tanya tentang UNVR hari ini. Kalaupun dia udah nggak bakalan bisa lagi, nyungsepnya masih di mana ini?
Gini, kalau Unilever ini, teman-teman kalau ngelihat ya apakah dia mahal atau enggak. Kalau aku ngelihat harga wajarnya sekitaran 8.500, jadi ini pas harga wajar, nggak kemahalan, nggak kemurahan juga gitu. Kalau bicara tentang Unilever. Nah, kalau Unilever ini sendiri, apakah dia akan jatuh lagi? Kalau saya melihatnya dia jatuh nggak akan dalam. Misalkan nanti perbankan dia terseret turun terus, kemudian market sentimen jadi negatif. Unilever ini dia nggak akan sampai keseret sampai dalam banget gitu. Kenapa? Karena dia punya valuasi memang udah discounted banget sejak 2018 dia udah turun. Terus kemudian selain itu perusahaan-perusahaan consumer good lainnya, contohnya kayak Indofood, kayak ICBP, itu juga dia juga nggak akan turun sampai dalam-dalam banget sih. Strategi Oke, ini investasinya kita harus masih sama. Ci Ellen, tolong bahas dong, saya buy UNVR-nya di tahun 2018, tapi sekarang masih untung 5% aja. Nah itu gimana tuh? Dari 2018 dia Ya, sudah buy, aja tinggal kalau buat 5%. investasi. Saya katakan ajanya di situ. Ya, jadi kalau buat investasi jangka panjang mah hold aja gitu, nggak usah yang sampai nggak usah sampai apa namanya takut gimana. Itu udah murah, ini udah murah gitu. Untung 5% sih ini pas di harga sekarang. Kalau punya duit nyicil beli lagi aja. Jadi sampai Desember nanti saya bilang masih bisa beli untuk ininya, untuk saham-saham Oke. consumer good. Oke, nah kalau ngomongin nyungsep, Mayor ini bisa turun terus kah? Ada pertanyaan dari Suryanto Spirit nih. Mayor bisa terus kah ngomongin consumer goods? Enggak juga Emil, sih, Mayora trennya kalau aku lihat mirip kayak Unilever dan Cleo juga. Jadi saham-saham sektor consumer good ini trennya mirip kayak Unilever yang memang uh, kayaknya dia pelemahannya nggak akan dalam deh. Oh, saya mau highlight satu sektor nih. Saya mau highlight satu sektor. Jadi gini, kalau kita melihat China, ini penting ya, dan saya belum pernah ngomong di live yang sebelumnya. Ada Pak Bong Chandra toh. Halo Pak Bong, wah ini orang hebat juga nih. Oke, halo. Uh, kalau ini saya belum pernah ngomong di live sebelumnya, membaik banget. Indonesia punya impor itu udah naik banget ya, dari China ini udah naik banget untuk impor Indonesia. Nah, teman-teman kalau perhatiin ya, dampaknya apa dengan Indonesia? Dampaknya adalah nanti mereka akan membutuhkan bahan bakar. China akan butuh bahan bakar dari Indonesia. Mereka akan impor batu bara dari Indonesia dan perekonomian akan kembali lagi. Jadi slowing down nggak ekonomi slowing down, tapi jangan takut, kita akan fine kok. Kenapa? Karena China sudah membaik dan hubungan kita dengan China itu sangat-sangat erat sekali untuk perekonomian. Jadi nanti yang bakalan naik itu sektor batu bara dan oil itu akan membaik kalau lockdown udah mulai dilonggarkan dan China ini dia sudah beraktivitas, manufaktur udah jalan, mereka butuh bahan bakar, mereka bisa ekspor impor dengan Indonesia juga. Kita oh, punya industri batu bara akan membaik gitu. Ini yang belum saya ya. ini. Ci Ellen, Nyanyi kalaupun Iwan, nanti nyanyi batu bara percaya bisa membaik, kira-kira demand-nya nanti bener-bener kayak significant jump, bener-bener mengejutkan gitu, ketika China bisa balik normal lagi, roda manufakturnya, atau bertahap. Jadi kita bisa tahu bertahap ya. nanti bisa kita ukur juga harga batu baranya kira-kira bertahapnya itu seperti apa rising-nya. Atau bener-bener kayak significant jump, deng, begitu China bisa kembali normal lagi, Ya. manufakturnya jadi tinggi demand-nya. Jadi bertahap. Kenapa? Karena China sendiri meskipun manufaktur jalan, dia kan jualan bukan cuma ke Indonesia dan ke negaranya sendiri aja, tapi juga ke seluruh dunia. Sedangkan seluruh dunia itu salah satu yang pengimpor terbesar China adalah siapa? Amerika. Meskipun Amerika kayak gitu, sok garangnya kayak gitu, dia impor dari China tuh banyak banget. Sedangkan China impor dari dia tuh cuma sedikit aja gitu. Jadi like 1:5-nya mungkin Ini yang berarti kita ya. lihat. Ya, jadi Amerika sekarang lagi kena corona yang parah banget, pasti juga demand-nya untuk barang-barang dari China juga akan berkurang gitu. Hoki vs Cleo bagusan mana? Kalau untuk sektoral memang sama ya, mirip ya. Tapi kalau Cleo ini lebih dibutuhin masyarakat gitu. Jadi kamu minum lebih sering daripada kamu makan nasi, itu satu. Kemudian yang kedua untuk fundamental sendiri yang udah jelas-jelas banget, ini Cleo juga bagus sih. Hoki sih aku juga punya sih kalau mau lihat. Anyway, itu aku bahas semuanya di seminar online Diskon Vagansa beberapa kali. Besok saya akan ulang lagi ya untuk Diskon Vagansanya, seminarnya. Ini aku mau kasih lihat Hoki. Terakhir ya, bahas saham terakhir sambil aku mau nanyain Helmo lagi nih. Wah, ini aku ditanyain terus. Sebenarnya aku gantian harus nanyain kamu nih.
Ini kita lagi lupa yang jadi hostnya Ci Ellen ini ya. Ini Saya udah tanya aku harusnya ini aku mengundangmu, aku nanyain kamu banyak nih harusnya nih. Ini aku ke bawah finalisnya gantian saya tanya-tanya Ci Ellen. wah Bentar, hebat ini presenter. ngomongin Ini nih. yang lain. Ini tadi Ci Hmm? Ellen ngomongin batu bara kan up nanti demand permintaannya. Emiten batu bara yang bisa direkomendasiin apa? Sambil kita nantikan ini bisa pulih bertahap lagi pemulihan peningkatan demand dan harga batu bara. Emiten batu bara yang Kalau batu direkomendasikan. bara sih aku trading aja ya. Jadi nanti aku mesti ngelihat ada harganya yang paling ada demand itu yang mana, harga dan volume itu yang paling cepat meningkat yang mana. Jadi kalau batu bara saya nggak investasi jangka panjang daripada ntar Senin semua besok pada borong ternyata belum jalan gitu. Oke, kok hilang ilmu? Dimanakah dirimu? Oh, 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 oh. Oke, teman-teman, ini kita udah hampir nyanyian cuan. Apa sih nyanyian cuan? Elmo, aku mau nanya satu nih. Ini Jadi ada kalau batu fans bara kamu nih. untuk sementara Ci Ellen nggak jangka panjang. Aku mau nanya satu nih. Ada Padahal fans bagus untuk trading. buat trading. Elmo, Gimana Ci? ini ada fans kamu. Ini ngomongin nyanyian cuan. Apa sih nyanyian cuan? Nggak tahu, mungkin suruh nyanyi. Oh, Saya kamu ini bukan kamu penyanyi saya nyanyi. di sini ya. Kalau Oke. saya nyanyi pada live semua. Followernya Ci Ellen pada live semua di IG Live ini. Ini aku mau Bilang ngomong. lagi ya, sorry guys, ini begitu bagus soalnya kayaknya sore ini. Aku mau ngomong dikit nih, Elmo, ini kamu ada, ini nggak ada, ini kan udah hampir jam 7 ya, nanti sebelum dimatiin sama si Instagram nih ya. Elmo, kamu ada closing statement Di kick out. apa gitu pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Nah, ini saya juga mau tanya sekalian ke Ci Ellen. Sebenarnya followersnya Ci Ellen, kawan-kawan trader, sampai ke daily trader itu Aku kalau ditanyain lagi. nonton TV, Oke. kemudian buka portal berita-berita bisnis ekonomi itu sebenarnya info pertama kali yang ingin didapat tuh apa sih? Jadi kita sebagai jurnalis itu juga bisa tahu. Ini loh sebenarnya poin-poin yang saat ini teman trader, Kalau aku ya, investor tuh bener-bener butuh. iya, ini Elmo suaranya bagus banget emang. Distracted aku. Ini kalau aku ya, aku suka baca CNBC itu karena memang konten-kontennya informasinya itu memang berbobot gitu ya. Jadi kayak data-data yang disajikan itu memang beneran ada data yang ya bagus, menurut saya sih bagus gitu loh. Datanya dalam, profound gitu. Meskipun terakhir ini judulnya ini ya, mungkin ini ya agak-agak dramatis gitu. Tapi fun aja gitu. Padahal biasanya serunya kan kalau kita ngomongin media, memang kadang kita bermain dengan judul. Iya. No worries, itu fun aja. Fakta, Itu fun. Cuman isinya sangat-sangat dalam banget, sangat profound banget dan informatif banget. Jadi benar-benar ngebantu teman-teman investor yang di Indonesia tuh buat dapetin informasi yang benar-benar bermutu gitu. Jadi aku senang gitu. Apa ya informasi banget kan ya sampaikan ke teman-teman. yang aku pengen informasinya ya yang susah didapat di tempat lain, informasi yang dalam, yang gimana ya, dalam lah sekarang udah oke banget gitu. Market research biasa baca bursa dunia ada tuh udah ada gitu. Ya. Nah, terus udah mau 1 jam ya? Pada sih gimana? IHSG itu ada di mana kali itu juga nggak sih? Masih emang ya IHSG kan cerminan dari perjalanan pasar saham sehari seperti apa perdagangan. Tapi sebenarnya itu ngaruh nggak sih? Bener-bener nanti nggak sih IHSG saat ini posisinya lebih ke pergerakan emiten langsung ke top stock aja biasanya kayak gitu atau seperti apa? Nggak jelas sih ilmu tadi suara kamu, sorry. Oke, nah berita tentang IHSG sebenarnya itu ngaruh nggak sih ke apa yang mau diambil keputusan oleh para investor? Karena sebenarnya kan itu ngaruh sekali. Cerminan dari perjalanan. Sangat ngaruh banget. Jadi kalau aku suka tuh ya, yang aku suka baca di CNBC itu adalah biasanya tentang makroekonomi. Kayak tadi tuh kenapa aku sering loh ngutip data dari CNBC, bahkan buat seminar online ku pun sering banget ngambil dari CNBC Indonesia gitu. Jadi kayak impor non migas dan intinya data yang disajikan buatku tuh menurutku berbobot dan bermutu gitu. Makanya aku suka banget ya makanya aku undang ilmu nih gitu. Pertanyaan-pertanyaannya pun tajam. Ini harusnya aku nanya ilmu tapi aku ditanyain terus nih, wah ini. Kalau live apa presenter kayak gini nih. Challenge udah mulai ada yang lagi sebelum kita live IG live. Ini tadi giveaway-nya dari Ci Ellen tuh. Oh iya, hampir lupa ya. Aduh, ini udah hampir jam 7, semoga belum mati.
Oke, Elmo yang nanyain dong. Nanyain sekarang, nanyain audiens, jangan Oke. nanyain aku terus Nah, nih. pertanyaannya kan ini Ellen ini kayak semuanya udah dapat, strategi investasinya moncer terus, apa yang kita ceritakan juga udah dapat. What's next? Ellen ini future plan-nya apa sih sesudah menjadi super trader, kemudian kasih ilmu ke orang-orang. Ellen sendiri mau ngapain habis ini? What's next? Ini aku bilang dulu ya, kalau sampai ini mati sama Instagram, teman-teman jangan kabur, aku akan nyalain lagi, karena ini Elmo nanya lagi nih, ini presenter luar biasa tuh kayak gitu tuh, manfaatin terus. My future plan buat pasar modal Indonesia, catat nih ya, catat ya. Aku mau buat platform digital yang memudahkan Indonesia untuk berinvestasi saham secara mudah. Nggak usah lihat bid offer, nggak usah pusing mikirin, aduh ini mau beli masukin berapa lot segala macem. Ya sebenarnya sekarang udah ada namanya Artara. Nah udah bisa di-download, tapi ini lagi masa pengembangan. Baru virtual account gitu. Jadi kalau yang mau main-main buat virtual ini bolehlah gitu ya, virtual investing boleh di-download di iOS dan di Android. Cuman ini lagi masa pengembangan, jadi aku juga belum umumkan yang sampai gimana banget. Nah, mimpi aku ke depan Artara ini bisa menggandeng bisa beli jual saham dari situ gitu. Oke. Elmo, I will invite you again. Ya, jadi mimpi aku banyak orang yang nanya nih ya. Kita tunggu Elmo ya, lagi ya. Oke. Banyak orang yang nanya nih, Ellen. Next plan dari Ellen. Jadi ya kita balik lagi nih, jadi Artara ya. Cover, tapi bisa langsung ketemu ruang-ruang. Nggak jelas nih suaranya. Jadi balik lagi pertanyaan investasi saham yang mudah intinya. Suaranya hilang nih ya. Ellen kita mau kasih jadi aku mau bikin platform digital itu. Nah, semoga nanti juga oke-oke aja semuanya gitu ya. Masih dalam pengembangan, sebenarnya belum di launching ini. Jadi itu aja sih. Jadi semua yang aku dapatkan ya, kalau dari trading dan investasi saham itu buat diri sendiri tentunya. Tapi kalau dari bisnis edukasi, kita semua tahu ya, saya punya bisnis edukasi. Banyak yang ngomong, lu dapat duit dari bisnis edukasi sama dari saham, gedean mana duitnya? Saya bilang sama aja. Sama aja. Kenapa? Pasar saham saya nggak bisa terlalu gede banget karena likuiditas juga terbatas gitu ya. Apalagi kalau pas market normal saya sukanya beli saham second liner, itu likuiditas terbatas banget gitu. Jadi uang yang saya dapatkan dari bisnis edukasi ini saya gunakan untuk pengembangan platform digital, which is I develop this tuh udah setahunan dan udah makan biaya tuh udah lebih dari, kalau dibilang miliaran adalah gitu, karena developer setiap bulan ya gaji mereka developer itu ya udah banyak banget lah biayanya. Dan kenapa saya lakukan ini? Karena saya senang passionate ya. Kira platform Anda ini bisa lahir kapan? Ini udah kita bisa manfaatin. Udah ada kok di iOS dan di iOS udah ada, di Android udah ada. Cuman kalau untuk trading dan investasinya tuh baru bisa virtual, belum yang beneran gitu. Kalau yang beneran tersambung ke sekuritas, ditunggu deh. Nanti saya juga mau minta izin ke OJK dan segala macamnya dulu, prosesnya masih banyak gitu. Jadi ada inovasi, uang dari bisnis edukasi yang digunakan untuk itu, bukan untuk happy-happy, senang-senang live. Kalau happy-happynya minta suami aja. Umum suami saya nggak dibuat sama duit dari saham gitu ya, buat senang-senang. Oke, Pak. Namanya Artara. Udah ngomongin Artaranya ntar aja. Kita ke giveaway yuk. Kita ke giveaway ya. Aku mau nanya nih, siapa nama lengkapnya Elmo? Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Nama lengkapnya Elmo. Sneak preview di screen IG live kita ya, Ci ya. Ellen May Official with, nah. Artara, kok Santara punya temanku. Siapa nama lengkapnya Elmo? Ntar dapat hadiah. Ya aku pilih 5 pemenang ya, dapat hadiah 5 online kelas manajemen resiko saham. Erwin Surya Brata, siapa tadi yang jawab pertama ya? Terus, oke kamu DM saya ya. Alvin Cornelius, di manakah Elmo Brata hilang dia? JBU Live, Elmo, JBU Live, di Japri ya. Irwan Digital Planner, Irwan Digital Planner. Oke. NL Sukesi, NL_Sukesi.
Jasoen bilang 70. katanya. Jasoen 70 nih. Udah 5 orang. Japri ya, ntar DM saya. Alfie Cornelius, JBU Live. Irwan Digital Trainer, NL Sukesi, Jasoen 70. Oke, sekarang pertanyaan kedua dari Elmo dong. Pertanyaan kedua dari Elmo, gimana caranya kita bisa tetap stay cool meskipun kondisinya lagi kayak gini dan banyak orang yang semakin skeptis sama pasar saham. Bisa sih kita tetap tenang dan gak terlalu banyak musingin orang mau bilang apa tentang pasar saham. Oh, yang tadi nggak dapat jawab lagi ya. Pertanyaannya panjang banget. Yang jawabannya gampang aja, Elmo. Yang gampang aja. Yang tadi udah ada kita bahas. Untuk giveaway ya, untuk giveaway berarti ini ya. Untuk giveaway, aku kasih ini ya. Aku kasih pertanyaan yang gampang banget ya. Tahu nggak? Apa sih channel kesayangan kita buat baca berita ekonomi? Cie. Kalau tadi presenternya, sekarang siapa? Sekarang channelnya apa nih? Channel kesayangan kita buat belajar dan baca berita ekonomi yang terpercaya, profound banget, bagus banget data-datanya. Apa tuh? Tuh langsung dikasih clue tuh. Ada Ci Ellen tadi dari awal sudah cerita udah mention. Gampang banget ya. Yang lengkap dong, nggak mau kalau cuma itu doang. CNBC apa? Nggak mau yang lengkap, yang lengkap. Yang lengkap, Ada Syarifah, Ci. Syarifah jawab CNBC lengkap itu. Ellen Gracia ya, juga saya belum lihat nih. Ini presenter dan teman-teman Elmo nggak boleh jawab. Presenter dan teman-teman kakak adik Elmo nggak boleh jawab nih. Aku belum lihat nih. Di tempatku lelet. Laybit, LAYWITH. Kamu dapat M-Trade 15 hari. Mari FYEP dapat M-Trade 15 hari. Terus Mary _ Hung. Kok malah itu sih? Lucu banget, dia salah sebut. Made A. Darmawan. Made A. Darmawan. Malah sebut ini Pak, kompetitor. Apa itu? Terus satu lagi. Udah dikasih sama Ci Ellen ya, teman-teman. Ya, jawab dulu ya. Junior, Pasaribu 21. Ada yang lengkap pakaian tuh, Ci. Udah dapat 5 orang. Laywit, Mary FYEP, Mary Hung, Madeu Darmawan, Jusniar Pasaribu 21. Itu dapat M-Trade 15 hari. Alvin Cornelius _ dapat online class. JBU Live, Irwan Digital Trainer, NL Sukesi, Jasoen 70 dapat online class. Yang nggak dapat besok nonton live lagi, dan teman-teman bisa join di ellendesme.com/kci dan ellendesme.com/sodv, itu ditraktir Elmo tuh. Nah, jangan lupa tonton apa tadi programnya Elmo, namanya apa? Squawk Box ya. CNBC Indonesia dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 pagi, jangan lupa ya. Ini teman-teman anchor CNBC Indonesia juga ada ngumpul di sini, Ci. Kita sapa semua ya. Oke, siapa tuh? Sebutin Elmo. Aku taunya cuma Daniel Wiguna sama Maria Katarina doang. Ada Daniel Wiguna, ada Juanita Alin, ada Ellen Gracia, ada Andi Salini, pada gabung semua nih, Ci. Ada Prisa sama Mbak Dotu nggak? Mbak Prisa. Thank you, teman-teman juga udah gabung semua, kawan-kawannya Ci Ellen, followersnya Ci Ellen yang banyak. Semoga kita bisa tetap stay investasi dan stay cuan ya, Ci ya. Ada Bramudia Prabowo juga nih, baru aja gabung teman kita di CNBC Indonesia. Itu ada yang kesel banget, dia nggak dapat ini. Besok ya. Besok kamu ngikutin ini lagi giveaway ya. Dia ada yang kesel banget nggak dapat lagi gitu. Oke. Ellen Gracia. Alvin terus, Alvin udah dapat ya? Tapi tadi udah kasih, nggak enak juga. Yaudah Ellen Gracia tadi kasih deh, Ellen Gracia kasih, berhubung namanya sama kayak saya. Alvin Cornelius juga kasih lah, kemarin udah dapat ya, saya nggak inget ya, lagi hoki dia. Oke, thank you banget ya Elmo ya, thank you banget buat pasar modal Indonesia dan supporting saya. Kok hilang? Jangan hilang dulu dong Elmo. Oke, ya. Oke, jangan lupa teman-teman juga tonton Squawk Box ya. Tonton Squawk Box dan juga simak terus cnbcindonesia.com setiap pagi, setiap malam. Jadi kenapa sih aku suka banget nge-live bareng teman-teman presenter dari CNBC ini, karena pertanyaannya tuh tajam-tajam banget, dan ini terbukti aku ditanyain terus dari tadi. Aku mau nanya nggak bisa-bisa gitu.
Aku mau nanya deh, itu perawatan kulit di mana? Oke, thank you. Makasih ya. Selamat malam ilmu. Salam profit. Bye-bye.